Kali ini mengenai passive voice atau kalimat pasif. Di dalam bahasa Inggris, kalimat pasif itu ciri-cirinya adalah ada to be. To be-nya itu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ingat, kata kerjanya bentuk ketiga. Yang dua ini harus ada to be, dan to be-nya pasti selalu diikuti langsung oleh kata kerja bentuk ketiga. Itulah ciri-ciri di dalam bahasa Inggris kalimat pasif. Sedangkan kalimat bahasa Indonesia hanya kata di aja. Kalau pasif kan memakan, menjadi pasifnya dimakan. Kalau di dalam bahasa Inggris harus ada to be dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. To be-nya itulah nanti diartikan di. Nah, diapain tergantung kata kerjanya. Kata kerjanya pasti harus bentuk ketiga. Oke, untuk simple present berarti to be-nya itu adalah is, am, dan are. Nah, inilah yang menyatakan dia present. Yang menyatakan dia pasif berarti kata kerjanya bentuk ketiga. Nah, yang sulit adalah ketika kita diajari mana subjek, mana objek. Nah, kita harus memahami bahwasanya contohnya kalimatnya gini. Saya memakan pisang. Makan tadi diganti jadi dimakan. Nah, subjek dan objeknya juga harus berganti. Saya dimakan pisang atau pisang dimakan saya. Nah, kita harus mengganti ketika di aktifnya itu posisinya menjadi objek. Objeknya inilah yang nanti menjadi subjek di kalimat pasif. Lihat contoh kalimat yang pertama. My sister brings some food. Kakak perempuan saya, saudara perempuan saya membawa makanan. Lihat, siapa yang membawa makanan? Kakak perempuan saya. Membawa. Nah, kalau ini nanti, kalau pasif menjadi dibawa kan? Kakak dibawa makanan atau makanan dibawa oleh kakak. Nah, jadi harus tahu pergantiannya. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi objek di kalimat aktif itu yang akan menjadi subjek di kalimat pasif. Oke, kita lihat contohnya. My sister brings some food. Kakak perempuan saya membawa makanan. Makanan dibawa oleh kakak perempuan saya. Lihat, kenapa ini disebut kalimat pasif? Karena ada to be dan di depan to be ada bentuk ketiga. Inilah yang disebut dengan to be. Inilah verb trigger-nya. Jadi dibawa. Nah, vocabulary kita juga harus banyak untuk kata kerja ketika kita harus membuat kalimat dari aktif ke pasif. Karena kebanyakan di ujian tes bahasa Inggris nanti kata kerja yang muncul itu kata kerja yang tidak beraturan. Bukan malah yang beraturan seperti work, worked, worked, study, studied, studied. Kalau beraturan kan hanya ditambah ed. Yang tidak beraturan itu malah yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Contohnya eat, bukan eated, tapi eat, ate, eaten. Bring, bukan bring it, tapi bring, brought, brought. Membayar, pay, bukan pay it, tapi paid, paid. Say, said, bukan say it. Nah, jadi kita harus banyak vocabulary di dalam irregular verb. Karena kalau kata kerjanya sudah salah, bukan bentuk ketiga, nah itu yang menjadi persoalan. Apalagi guru kita memang ini banget, strict banget mengenai memang harus seperti ini, harus bentuk ketiga. Ketika kamu kata kerjanya sudah salah, ya sudah, meskipun to be-nya benar, ya sudah salah. Gitu. Nah ya, jadi harus dipahami. Harus dipahami to be bentuk simple present berarti is, am, are. Berarti kalau kita membuat kalimat pasif berarti to be, is, am, are ditambah verb 3. Sesuaikan. Kapan dia pakai is? Lihat bentuk pertama. Kenapa sih sir some food ini is? Kan some ini kan beberapa food makanan. Kan makanan itu tidak bisa dihitung di sini. Tidak ada some foods. Jadi some bisa dipakai untuk benda yang bisa dihitung, bisa tidak. Uncountable dan countable. Some food, beberapa makanan, tapi makanannya tidak bisa dihitung. Tapi some books, beberapa buku, ya berarti bisa dihitung bukunya. Jadi kata some, beberapa bisa untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Jadi
kamu harus memahami some food di sini bukan are tapi is. Nah, itu yang harus kita pahami. Kapan kita pakai is, kapan kita pakai are. Kalau am kan gampang banget, hanya dipakai oleh I. Nah, kalau is dan are tergantung bendanya itu banyak atau satu. Ya. Oke, ingat penjelasan saya mengenai noun, ada singular noun yang selalu single. Hair. Ya, hair. Rambut itu meskipun banyak ini tidak pernah kita hitung gitu. Jadi itu maksudnya singular. Jadi rambut saya dipotong bukan my hair are cut, tapi my hair is cut. Karena rambut itu tidak bisa dihitung dan selalu hitungannya singular. Dan pahami dulu countable and uncountable biar nanti nggak bingung kamu pakai is atau are. Ya, itu yang harus pahami dulu. Nah, tapi clue-nya seperti itu. Harus ada to be dan kata kerjanya harus bentuk ketiga. Ingat, yang kedua perubahan subjek dan objeknya. Kalau diterjemahkan, kakak perempuan saya membawa makanan, berarti yang dibawa apa makanan? Berarti makanan dibawa oleh kakak perempuan saya. Oke? Nah, ini contoh yang kedua. My dog drinks 2 bottles milk. Anjing saya meminum 2 botol susu. Nah, karena ini bisa dihitung 2 botol susu. Nah, botolnya bisa dihitung 2 bottles milk. Berarti pakai are. Are drunk. Berasal dari mana sir drunk? Drink, drank, drunk. Jadi selalu harus bentuk ketiga. Kalau brought tadi berasal dari bring, brought, brought. Nah, brought yang ini yang kita pakai. Kenapa sir brought ini kan sama kedua dan ketiga. Pernah siswa atau mahasiswa bertanya seperti itu. Nah, memang karena ini bentuk ketiga, to be bentuk ketiga, bisa dipastikan ketika membuat kalimat pasif, oh ini bentuk ketiga. Oke, jadi nggak usah berdebat mengenai hal itu. Ya, oke. Untuk yang ini, my dog drinks 2 bottles of milk. Berarti yang diminum apa? 2 bottles of milk. Jangan anjing saya diminum, my dog are drunk by 2 bottles milk. Anjing saya diminum oleh 2 botol susu. Jadi salah maknanya. Jadi harus paham ya. Berganti subjek. Subjek di sini menjadi setelah by di sini. Jadi objek ini yang harus kita pahami. Karena untuk membuat kalimat pasif harus kata kerja yang transitif, yang membutuhkan objek. Ada salah satu contoh yang kadang-kadang dibuat gurunya, paham gak sih siswa atau mahasiswanya? Coba buat kalimat ini menjadi kalimat pasif. I sleep at night. Sleep at night. At night is led by me. Langsung salah. Masa di malam hari ditiduri oleh saya? Sleep itu tidak membutuhkan objek. At night itu kata keterangan waktu. Jadi sleep itu termasuk kata kerja yang tidak bisa sama sekali dibuatkan kalimat pasif. Jadi ingat, lihat dulu kalimatnya. Apakah kalimat itu ada objeknya atau enggak. Kalau sudah ada objeknya, berarti baru bisa dibuatkan kalimat pasif. Jadi ketahui juga mengenai transitive and intransitive verb. Gampang banget ketika contohnya gini, saya minum susu. Susu diminum oleh saya, masuk akal? Masuk akal. Oke, kalimat kedua, bisa nggak kalimat ini dibuat kalimat pasif? Saya duduk di kursi. Di kursi diduduki oleh saya. Bukan. Saya duduk di kursi. Di kursi itu adalah keterangan tempat, bukan objek. Jadi kata duduk bukan kata kerja transitif. Bukan, nggak ada objeknya di situ. Jadi tidak bisa dimasukkan kalimat pasif. Jadi seperti itu caranya. Oke. Nah, contoh ketiga. Siska buy some books. Siska membeli beberapa buku. Apa yang dibeli? Beberapa buku. Berarti beberapa buku dibeli oleh Siska. Kenapa di sini are? Kenapa to be-nya are bukan as, bukan is? Karena di sini subjeknya some books. Beberapa buku. Buku kan bisa dihitung. Jadi bedakan some food dengan some books. Makanya saya buatkan subjeknya ini, objeknya ini some food dengan some books biar nanti bedakan. Kalian bisa membedakan, oh some food di sini meskipun ada kata some,
Food ini kan tidak bisa dihitung. Singular berarti di sini is. Sedangkan bedanya some books kan bisa dihitung. Jadi di sini are. Oke, saya ulangi lagi. Untuk simple present masukkan membuat kalimat pasifnya. Lihat dulu ada objek nggak di kalimat tersebut. Yang kedua, setelah ketemu objeknya itu kan menjadi subjek nanti di kalimat pasif. Nah, tentukan apakah dia pakai is atau are. Oke, jadi kamu harus tahu benda tunggal dan jamak. Jamak itu maksudnya sudah lebih dari 1, 2, 3, 4. Nah, itu sudah jamak. Pasti dia pakai are. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian lebih memahami lagi mengenai kalimat pasif dalam simple present. Dan saya akan membuat materi lagi nanti mengenai simple past untuk kalimat pasifnya. Thank you so much and I'll see you next week other topic. Goodbye.